Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 4 Oktober di hari Selasa, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Bisa kita pantau bersama, hari ini IHSG ditutup dengan sangat baik, mengalami kenaikan 0,89% setelah berhasil bertahan di atas area supportnya. Support kuatnya di area 7000 ya teman-teman. Kemarin closingnya di area 7009 dan sempat mencetak low di 6995. Hari ini opennya di area 7009 dan mencetak harga tertinggi di 7100. Untuk closingnya masih di bawah 7100, tapi ada potensi bahwa beberapa hari ke depan akan menguji area resisten di kisaran 7149. Ini menjadi sebuah tanda yang positif setelah bisa kita lihat setelah mencetak all time high, IHSG konsisten mengalami penurunan. Jadi setelah penurunan yang lumayan, kurang lebih berapa persen kita akan ukur, kurang lebih sekitar 5%-an ya teman-teman, kemudian berhasil rebound dan ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke resisten-resisten yang ada. Bisa kita lihat hari ini dari rti.co.id, opennya diangkat terus naik ke atas, sempat mengalami penurunan dan closingnya di area 7072. Transaksi hari ini cenderung normal-normal, 13,4 triliun dibanding kemarin hanya sekitar 10 triliun ya teman-teman. Dan yang cukup baik adalah asing hari ini net buy 447 miliar setelah cukup lama asing net sell, dan akhirnya ada net buy kembali. Dan bisa kita lihat hari ini IHSG bergerak cukup positif ya teman-teman, artinya pergerakan asing cukup berkorelasi erat dengan IHSG. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Indi. Indi hari ini ditutup menguat 6,75%. Salah satu saham yang uptrend dan mengalami kenaikan setelah sebelumnya sempat tertahan di area supportnya di area 2940 sampai 2840. Jadi tertahan di area support sekaligus area neckline daripada cup and handle-nya. Lalu kemudian dalam 2 hari berturut-turut, hari ini 6,75, sebelumnya 3,67. Jadi dalam 2 hari berturut-turut mencetak kenaikan 10%. Untuk target dari cup and handle-nya ada potensi menyentuh area 3740 sekaligus mencetak all time high. Dan kalau misalnya kita lihat secara garis besar bahwa ada pola lanjutan yaitu double bottom dengan neckline di area 3140, di mana ada potensi saham Indi bisa melanjutkan kenaikan ke area yang lebih tinggi bahkan menyentuh area 4220. Tapi yang harus kita ingat bahwa naiknya nggak mungkin garis lurus ke atas. Pasti akan ada potensi menyentuh area resisten, kemudian koreksi, atau besok bahkan bisa koreksi dulu, baru melanjutkan kenaikan ke area yang lebih tinggi. Jadi silakan teman-teman pantau di area 3140 menjadi kesempatan untuk buy on weakness kalau misalnya besok-besok saham Indi mengalami koreksi. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah BRMS. BRMS hari ini ditutup menguat sangat signifikan 15,11%. Bisa kita lihat hari ini kenaikannya didukung dengan volume ya teman-teman, dimana sebelumnya BRMS berhasil membentuk head and shoulders dan target penurunannya tuh ada di area 140-138. Kemarin dikasih doji, lalu kemudian hari ini langsung digas naik ke atas ya teman-teman. Dan posisinya sekarang berada di area resisten. Sebelumnya itu adalah area support, kemudian jebol jadi area resisten. Jadi ada potensi untuk mengalami koreksi teman-teman. Kalau misalnya mau beli sekarang tentu agak beresiko karena hari ini naik cukup tinggi 15%. Kalau misalnya besok-besok koreksi merah-merah
boleh coba entry dari 148, cicil-cicil sampai area supportnya di 132. Kalau kemudian jebol 132, boleh coba disiplin dulu dan kita akan lihat pergerakan daripada saham BRMS selanjutnya. Yang pasti BRMS sudah berhasil menyelesaikan target penurunannya. Jadi setelah menyelesaikan target, kita akan lihat lagi pergerakannya bagaimana. Kalau ternyata dia mengalami kenaikan, bahkan melakukan retest daripada neckline head and shoulders-nya, itu menjadi kesempatan yang bagus. Karena dari area 140, 160 bisa naik sampai area 200-an, ada potensi menghasilkan keuntungan yang lumayan ya teman-teman. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah PKPK. PKPK adalah salah satu saham yang uptrend ya. Bisa kita lihat dari tahun lalu pergerakannya jelas higher high, higher low terus. Dan hari ini ditutup menguat 7,95%. Setelah sebelumnya naik signifikan. Bisa kita lihat dari area 176 naik sampai 400-an, naik 138%. Tapi memang saham ini juga turunnya juga signifikan banget. Turunnya kemarin sempat sampai 40-an% ya teman-teman, dan udah mulai mengalami kenaikan kembali. Dan yang terakhir, dia berhasil mengkonfirmasi sebuah pola yaitu cup and handle, dimana posisinya udah breakout walaupun volume breakout yang nggak terlalu besar, tapi candlenya cukup bagus. Hari ini berhasil breakout dengan close di atas area 364. Jadi kita akan gunakan area 364 sampai 354 sebagai area neckline dan support terdekat daripada saham PKPK. Dan kalau misalnya bisa turun sampai 354, menjadi kesempatan untuk buy on weakness saham PKPK dengan target resisten terdekat 424 serta target daripada kenaikan cup and handle-nya ada potensi menyentuh area 472 ya teman-teman. Jadi PKPK ini secara keseluruhan cukup menarik, tapi memang pergerakannya cukup volatile ya. Jadi silahkan dipantau area support terdekat daripada saham PKPK. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah DOIT. DOIT pada perdagangan hari ini ditutup menguat 4,76%. DOIT ini sempat diprediksi akan membentuk inverted head and shoulders, tapi kemudian area 412-nya jebol dan dia menuju area support berikutnya di 372 sampai 358. Jadi kalau misalnya besok ada koreksi-koreksi ke area tersebut, bisa jadi kesempatan untuk buy on weakness daripada saham DOIT. Dan kalau bisa kita lihat, walaupun dia turun sampai area support yang ada, sebenarnya potensi daripada inverted head and shoulders-nya jelas masih ada. Dimana target resisten terdekat daripada DOIT ada di area 412. Ataupun kita bisa gunakan area 400 sebagai psikologis yang besok ada potensi tersentuh. Dan kemudian yang harus dihadapi berikutnya adalah area trend line. Bisa kita lihat di sini ada trend line yang terbentuk ketika saham DOIT mengalami penurunan. Setelah itu kalau bisa breakout dari 464, maka terkonfirmasi inverted head and shoulders dan ada potensi naik jauh lebih tinggi ya teman-teman. Naik jauh lebih tinggi serta menutup gap yang ada di atas. Yang barusan saya hapus itu adalah cup and handle. Posisinya tidak berhasil menyelesaikan target, kembali mengalami penurunan. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada 372, 358. Kalau bisa dekat-dekat situ beli, menjadi kesempatan yang menarik dengan target ke area resisten berikutnya 412 serta 464. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah Akra. Akra pada perdagangan hari ini ditutup menguat 4,46. Bisa kita lihat Akra setelah menyentuh area resisten di 1455 dia turun
dia menyentuh area support di kisaran 1285, 1255. Area neckline daripada rounding bottomnya. Dan kita akan cek apakah target rounding bottomnya sudah selesai. Kita ukur dari low yang ada di bawah sampai area resistennya. Ya, untuk target daripada rounding bottomnya udah selesai. Dan wajar kalau kemudian koreksi. Untuk area support terdekat daripada saham Akra ada di area 1385 sampai 1370. Jadi besok kalau koreksi ke sini menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target 1455 ya teman-teman. Dan kalau bisa breakout, tentu bisa jadi Akra akan mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi lagi. Kita akan coba ukur pakai garis Fibonacci. Dan kalau misalnya Akra breakout dari 1455, ada potensi mengejar area Fibonacci 1618-nya di kisaran 1565. Jadi target terdekat akan menguji 1455 dulu. Setelah itu ada potensi melanjutkan kenaikan sampai kisaran 1500-an ya teman-teman. Jadi saham Akra secara umum cukup menarik. Dan akan bagus banget kalau bisa buy on weakness deket-deket area support. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Friend. Friend hari ini ditutup menguat tipis 2,53%, masih terus berusaha bertahan di atas area supportnya di kisaran area 79. Seperti yang kita lihat bahwa sebenarnya saham Friend ini membentuk inverted cup and handle, di mana target penurunannya ada di area 68, tapi memang area support yang ada di kisaran 81 sampai 79 adalah area support yang cukup kuat sehingga membuat saham Friend berhasil tertahan di area tersebut. Kalau teman-teman mau spekulasi buy, boleh buy di dekat-dekat area support dan stop loss kalau misalnya closing di bawah area 79. Atau teman-teman bisa gunakan area low yang ada di sini sebagai area stop loss kalau misalnya membentuk new low. Dengan target terdekat ke area neckline ataupun ke area resisten di kisaran 92. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas IHSG dan 6 saham. Yang pertama saham Indi, saham BRMS, saham PKPK, Doit, Akra, dan yang terakhir Friend. Disclaimer on untuk setiap saham yang kita bahas pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli. Silahkan teman-teman cek dan recheck kembali kalau ternyata tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk support akun Instagram di @jurnalricharddarmawan. Karena kita akan coba bahas saham-saham yang menarik lainnya di sana. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.